Kalau harimau ya masih ada. Oh iya? Itu makan ikan di situ, kalau di hutan pas lagi nggak ada makanan makan ikan di situ. Jadi kalau lihat hantu ya biasa lihat hantu. Pernah itu, Bu? Ya lihat. Ya. Ya aku kan malah takut sama kamu. Kenapa? Nah, kamu bisa nempeleng aku, bisa ngapain aku. Kalau hantu kan enggak. Iya. Halo Sobat Lunga Melaku, ketemu lagi di video terbaru saya. Teman-teman, saya sudah di Kecamatan Sigalu. Saya akan menuju ke Desa Prigi, karena di Desa Prigi ada informasi ada sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan sendirian, teman-teman. Dan uniknya rumah ini adalah, pemilik rumah ini adalah lansia, pensiunan, kemudian memilih untuk tinggal di dusun terpencil tanpa tetangga, teman-teman. Dan jalannya ya, teman-teman ya. Itu ke Prigi harus nggih sakit nggih. Rapatan kiri. Oke. Maturun. Tidak menemukan perempatan. Ini mungkin kali ya. Bu, ada datang Prigi. Oh, beri kamu, Pak. Masih beri kamu gitu. Maturun. Ternyata salah arah, teman-teman. Jadi tadi memang kita nggak melihat adanya perempatan seperti yang ibu-ibu bilang tadi. Bukannya melewati hutan, teman-teman. Mbak, saged teng Prigi? Saged nggih. Panen apa, Pak? Oh, Pak. Ini jalan yang baru buat saya, dan jalannya memang asing seperti di hutan, teman-teman. Jadi saya sering bertanya setiap ketemu orang yang ditemui di jalan, teman-teman. Tuh, Pak. Dalamnya Bu Penny pun tinggi, Pak. Bu Penny. Penny, ya nunggu lang. Prigi, sintang malas terus saya. Mereka enggak mawon. Niki nggih. Terus nggih. Matur nuwun, Pak. Sobat Lunga Melaku, ternyata masih harus terus naik ke bukit di mana kanan kirinya banyak pepohonan yang cukup rimbun, Sobat Lunga Melaku. Akhirnya setelah kurang lebih melakukan perjalanan 30 menit dari jalan utama tadi, kita sampai di tempat tujuan. Depan mulai nampak jalan cornya sudah habis, tanda kita sudah sampai di rumah yang kita mau tuju, teman-teman. Nuwun. Pak. Nggih.
Rendun, Pak. Saya Thomas dari Purwokerto. Mohon izin. Kalian Ibu? Nama saya dari kecil sampai sekarang tidak berubah. Penny. Ibu Penny ya. Jawa. Kali Pak Oo. Itu nama aslinya Edi Soeharto, tetapi Edi Soeharto. panggilan kesayangan keluarga itu Oo. Oh iya. Bu Penny, terima kasih sekali sudah diizinkan masuk ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang menurut saya luar biasa di sini. Bu Penny tinggal di tempat ini sudah berapa lama ya Bu ya? Sebetulnya ya belum lama, setelah pensiun saya baru menetap di sini. Itu pensiun tahun berapa itu Bu? Saya pensiun tahun 2004. Oh, 2004. Ya, 20 tahun lah. 20 tahunan ya di sini. Iya. Oh, berarti Bu Penny sekarang usia berapa Bu? Baru 76. Luar biasa ya. Ya, 76. mungkin ya karena memang harus seperti itu, ndablek gitu. Nggih. 76 tapi masih sehat. Kalau Pak Oo? 80. 80. Iya. Luar biasa banget. Ini masuknya desa apa ya Bu ya? Kalau ini sebenarnya itu kebun ya, bukan desa ya, Bukan tapi ya? kebun. Kebun ya. Namun masuk wilayah Dukuh Karanganyar, desanya Prigi. Prigi. Kecamatannya Sigalo. Banjarnegara nggih. Iya. Nggih. Iya emang disebut desa nggak cocok ya karena nggak ada rumah, cuma sendirian ini. Ini aslinya kebun berdekatan dengan hutan malah pemerintah ya. Itu sekitar 100 meter ke itu situ. sudah hutan. Dan di sini sendirian, tidak ada tetangga gitu Bu ya. Ke rumah perkampungan berapa jauh ya Bu ya? Ada itu 2 kilometer apa ya Mas ya? 2 kilo ya. Memang tadi saya lewat kanan kirinya udah alas kebun semua. Kebun ya. Bu itu dulu sebelum pensiun di Purwokerto apa di? Tidak, di Prigi. Di Prigi juga. Di dekat Balai Desa itu. Oh, di situ iya. Sebelum pensiun. Kemudian sesudah pensiun, terus tak pikir-pikir saya hidup di kampung mau ngapain, mau begini begitu. okay. Dibilang adik-adik udah kerja sekian dari muda sampai segitu, udah harus selesai ya, wis lah orang usah ngulit rezeki lagi. Nah saya mikir wis mangsane aku ngikut suami ke kebun gitu. Awalnya ya dari Prigi ke sini karena ini kan punya keluarga keluarga, punya bapak lah gitu. Ya gitu. Jadi nah ternyata kan keluarganya bapak itu kan pada di kota semua, pada sukses semua di kota. Nggak ada yang mau balik ke sini, rumahnya kosong. Nah, ya wis daripada tuh rumah kosong. Kalau di sini kan kadang lebih banyak untuk introspeksi lah. Betul. Jadi dalam yang jelas saya di sini lebih banyak mengoreksi diri. Lalu ingat bahwa hariku sudah dekat. Kalau kita ya dipanggil, kita dalam keadaan siap. Betul. Jadi kita kan tidak pernah tahu apa rencana Tuhan lah buat diri kita kan. Betul. Tapi jalani aja dengan satu permohonan bimbingan, jangan pernah dilepaskan. Gimana Bu rasanya tinggal di tempat yang jauh atau sepi? Ya. Itu gimana ya? Ada pengalaman apa Bu? Ya sebetulnya kalau dibilang itu diukur dengan satu pengalaman yang bagaimana, mungkin menurut orang lain ya biaya gitu. Tapi kalau saya merasakannya, saya sudah menyerahkan apapun yang terjadi pada kehidupan kita atau diri kita itu ya semua dari sana. Jadi kadang saya ngomong arep nang hotel bintang 5 mangsane dibundut ya masa wurungo. Arpa katakan kita berada di tengah-tengah dokter, kalau memang maunya sakit ya tetap sakit. Jadi aku tinggal di sini yang nggak merasa nanti gimana. Enggak tuh.
selama ini juga saya tidak merasa gimana gitu, biasa saja. Jadi kalau masalah kehidupan misalnya, oh pengen duiki kayak masak ini masak itu, aku mikirnya Tuhan sudah atur aku hidup di sini supaya aku tidak rakus. Kalau aku rakus mungkin aku lebih cepat masuk rumah sakit, dan Tuhan tidak kasih biaya buat aku masuk rumah sakit. Iya, jadi tetap saya syukuri saja apa yang ada di sini, apa yang saya terima. Bersyukur ya, luar biasa. Ya seperti itulah. Bu, di sini apa yang dikerjakan apa aja, Bu? Ya kalau sekarang karena tubuh ini udah mulai rapuh ya, udah banyak yang tidak kompromi, ya apa aja di lingkungan, kegiatan apa aja, mungkin bersih-bersih rumput, tanam-nanam apa yang bisa buat membantu keseharian lah katakannya. Seperti itu. Nah terus kalau kebun itu saya sudah tidak mampu lagi ke kebun-kebun, takutnya jatuh. Jadi saya minta tolong orang kampung untuk membantu mengerjakan. Nah pembayarannya juga dari hasil kebun itu sendiri. Saya tetap bersyukur walaupun saya ditempatkan di tempat yang sangat sepi. Memang saya tahu Tuhan punya rencana buat jiwa saya. Listrik sudah ada, Bu? Ya begitu ya. Jadi seperti tadi saya katakan, Tuhan punya rencana yang kita tidak akan pernah tahu. Tapi inilah rencana Tuhan. Jadi ketika seseorang itu sudah terjepit dalam keadaan ya katakan kebutuhan itu, gimana tidak bisa mengharapkan dari manusia. Tetapi kita berharap dari pertolongan Tuhan. Maka Tuhan mengusik pikiran untuk gimana kalau membuat kincir. Kita kan melihat alam. Jadi misalnya kita kalau mau aku cerita sama anakku gimana kalau bikin kincir, anak banyak terus dapatlah itu gambarnya di fotokopi, terus anakku mempelajari itu, terus dicoba minta bantuan untuk beli alatnya di toko besi apa ya waktu itu ya Mas ya. Nah keuangannya dibantu dari ponakan. Dicoba keluar 100 watt ya Mas. 100 watt lumayan. Terus kan anakku pikir 100 watt kan cuma buat apalah penerangan kayak lampu tidur. Terus anakku kan karena dari pengalaman ketika orang yang membantu membuat itu dia ngikuti, terus dia belajar lagi, terus dia bikin bisa 250 watt. Udah 250 watt. Nek sedulur do teko arepe ngecas semua. Nah, terus diperbaiki lagi. Ternyata sampai sekarang belum bisa menghasilkan yang lebih dari watt itu. Jadi kami lampunya pakai kincir air. Itu ada apa? Lebah ya Bu ya? Nggih, tawon kelanceng. Nah, ini madunya masih sisa 1 botol belum laku. Sebotol pinter nih Bu? Kalau botol ini 250.000. Memang mahal, tapi itu tidak tersentuh tangan. Langsung pakai alatnya terus lagi dipinjam temennya. Yang nyedot itu gitu. Ada berapa rumah lebah Bu? Kalau yang Itama ya sekitar 15 apa ya. Tapi kami sudah tidak pelihara yang kelanceng kecil itu lagi. Karena berantem sih sama ini itamanya kalah mati. Bu ini kan dari desa kan lumayan jauh. Ibu kalau kebutuhan hari-hari itu gimana? Itu pakai HP. Kalau orang ke kebun itu kan nanti dititipin mau. Gitu ya. Namanya masih masyarakat desa lah. Masih bisa ya. Masih timbal balik gitu. Kecuali kebutuhan yang nantinya misalnya ada keluarga sakit atau ke bank atau apa baru turun. Kami ngambil airnya kan dari balik gunung ini, jauh. Terus di mata air, terus yang satu dari mata air, yang satunya dari kali alam. Yang ribet yang dari kali alam itu karena kalau hujan besar ketutup. Kotoran. Kalau kemarau rebutan sama yang lain. Sobat Luka Melaku, seperti ini keadaan
di dalam rumah Ibu Penny dan Bapak Oo, atau yang biasa dipanggil Eyang Penny dan Eyang Oo. Keadaan rumah di sini furniturnya masih antik teman-teman, semuanya banyakan dari kayu, barang antik, barang kuno, keren tapi teman-teman. Seperti ini ya, lihat, setiap ruangan dihiasi dengan barang-barang unik, antik teman-teman. Jadi kalau dibilang hidup yang layak seperti orang lain, mungkin saya dibilang hidup tidak layak. Tapi saya nggak pernah mikir layak apa tidak, sing penting waras. Bu Penny dengan Pak Oo berarti udah berapa tahun ya menikah ya? Saya menikah tahun 69. 69. Ya sekitar 56 apa ya, Pak? Iya. Apa ya? Iya sudah. Kurang lebihnya segitu. Jadi ya menilainya gini aja. Toh dia sudah memilih aku sudah memilih dia. Apapun risikonya, itu kan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Komitmen ya. Ya. Nah itu yang tetap saya pegang teguh. Ya. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dan yang paling saya tidak berani ingkar itu bukan kepada dia, tetapi kepada Tuhan. Tuhan. Betul. Kalau dia bisa saja mungkin mau ngatain apa terserah, tapi saya tetap tidak akan berubah karena saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Apapun risikonya, apapun keadaannya. Di dalam suka dan duka. Iya, jadi nek bisa lagi orang dia apa itu, ya udah aku yang nyari ini aku enggak pernah merasa kok aku yang nyari, enggak pernah. Jadi apalagi sekarang udah sama-sama tua, katakan dia sudah tidak mampu nyari rezeki kemana-mana, ya wis pokoknya saya masih dikaruniai otak, masih bisa jalan, ya udah itu ya memang harus seperti itu. Kembali tadi, dulu kan tinggal di desa, terus rame. Waktu dulu pertama kali di sini sendiri ya, itu ada perasaan takut atau ini enggak bukti kalau malam gelap sendiri? Boten kan? Betul ya. Boten. Ya karena saya ya seperti tadi, saya percaya dimanapun kita berada, kalau memang mau terjadi seperti mosok wurungo gitu. Jadi walaupun di sini sendirian, kalau memang mau baik ya tetap baik, karena kami dipelihara Tuhan. Itu udah prinsipnya di situ. Jadi kalau misalnya wah ada makhluk astral, ya memang itu diciptakan Tuhan, ngapain? Dan di sana sudah ada perjanjian Tuhan. Ya betul. Jadi kalau lihat hantu, ya biasa lihat hantu. Pernah itu, Bu? Ya lihat ya. Tapi jawaban saya, dia sedang memberitahu bahwa dia ada di sana. Ya. Jadi saya tidak merasa mengganggu dia. Kalau dia muncul berarti dia yang kasih salam sama saya. Aku ada di sini. Ya kan kita kembali lagi kepada bahwa Tuhan memang menciptakan. Dan Tuhan punya perjanjian. Itu kuncinya di situ. Ya memang pernah anak-anak kampung nanya, waktu saya masih sering pulang ke sana kan kadang udah sore ya Mas ya, sudah hampir gelap, kadang gelap-gelap juga saya turun gitu, Bu, orang kok kayak hantu aja ya, ngapa sih malam-malam turun, emang nggak takut? Ya aku kan malah takut sama kamu. Loh kenapa? Nah kamu bisa nempeleng aku, bisa ngapain aku, kalau hantu kan enggak. Kalau binatang buas ya masih ada, kadang ada. Cuman kan sepanjang itu binatang tidak akan mengganggu manusia. Kalau toh ada binatang mengganggu manusia, itu karena manusia yang mengganggu dia dulu ya. Yeah. Masih ada, Bu? Ada. Tapi kalau babi hutan ya. Babi hutan ya cuma 1-2, itu pun kalau sudah ada diburu-buru sama orang. Nah, tapi kalau babi hutan kayaknya sering ada. Sering ada. Terus kalau harimau ya masih ada. Oh iya? Masih ada, tapi kan nggak ada harimau mau ketemu manusia lah. Iya, mau dirangsang ya. Itu makan ikan di situ. Kalau di hutan pas lagi nggak ada makanan, makan ikan di situ. Oh, ada bekasnya gitu ya, Bu? Ada, bekas kakinya ada. Oh. Tapi ya mau diapain nih sebenarnya? Paling aku ya cuma ngomong,
biarkan aja, kan dia nggak bisa piara ikan. Nyatanya ini juga sudah agak lama nggak kesini lagi, mungkin ada makanan di lain tempat. Iya. Jadi kalau harimau itu menyerang manusia, pasti harimau itu punya sesuatu yang membuat dia marah sama manusia. Misalnya anaknya diganggu atau Iya. Terima kasih sekali Bu Penny dan Pak Oo atas waktunya. Saya mohon pamit, Bapak, Ibu. Saya berdoa agar Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam menjalani kehidupan, dan semoga yang terbaik rencana Tuhan diberikan untuk keluarga di sini. Sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Ibu nggih. Sobat Lunga Melaku, demikian kunjungan saya di rumah Bapak Oo dan Ibu Penny di Desa Prigi, Kecamatan Sikaluh, Kabupaten Banjarnegara. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kepada kita wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya juga berdoa untuk teman-teman semuanya, Sobat Lunga Melaku, agar selalu diberikan kesehatan, sukses selalu, dan lancar rezekinya dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.